呀，注意周围！花带闪电！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-50. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Masih di kediaman Mansion Immortal, Afu sebagai penjaga mansion memberitahukan kalau dia sudah menjadi penjaga mansion semenjak Tuan pertama Immortal menguasai mansion ini. Sejak pertama kali Mansion Immortal didirikan, tempat ini memiliki 5 master hebat dan 63 master sementara, yang mana dengan keberhasilan Luozeng memasuki Mansion Immortal, bisa dipastikan dia menjadi master sementara ke-64. 阿福就是仙府管家了，你现在是第64位，是生死想象后的结果吗？管家阿福，见过。 Mendapati dirinya sudah menjadi master sementara, Bang MC pun menanyakan kepada Ahfu apa saja yang bisa dia dapatkan serta lakukan di dalam Mansion Immortal untuk sekarang. Ahfu menjawab kalau kekuasaan dari master sementara cukup terbatas, namun Luozeng dapat memilih beberapa keterampilan sebagai dasar untuk berkultivasi ke depannya. 临时主人传承有限，选一副定神观想图。 Ahfu kemudian menunjukkan beberapa gulungan keterampilan ke hadapan Luozeng, sembari menjelaskan kalau gulungan keterampilan ini bisa membuat kultivasinya menjadi lebih efisien, serta dapat menambahkan atribut sesuai karakteristik praktisi yang mempelajari gulungan tersebut. Misalkan Luozeng mempunyai atribut api, maka dia bisa menambahkan atribut tersebut ke dalam gulungan keterampilan. Gitu guys maksudnya. 不仅能让修炼事半功倍。 就要看主人自己的机缘了。我的境界便已经有了松动的。 Diketahui gambar keterampilan yang bisa dipilih oleh Luozeng tergantung pada kemampuan yang dimiliki pada saat ini. Setelah beberapa saat mengamati, Luozeng menjatuhkan pilihan kepada sebuah gulungan harmoni surgawi yang ditinggalkan oleh Immortal pertama. Sontak pilihan Luozeng tersebut membuat Ahfu cukup kaget, sembari berpikir apakah Luozeng adalah seseorang yang ditakdirkan menjadi penerus dari Immortal pertama dari Mansion Immortal ini. 这不同，这是第一任主人留下的关系，就是主人一直让我等待的人。 Dengan sekejap Ahfu pun melakukan penyempurnaan gulungan harmoni surgawi kepada Luozeng, di mana terlihat ranah dari Luozeng juga dengan cepat langsung ditingkatkan. Setelah ranahnya ditingkatkan, ya kali nggak test drive? Haha. 这不但真深不可测，比之原先要强上数倍。 Kemampuan yang meningkat drastis membuat Luozeng sangat percaya diri bisa menjajaki jalan kultivasi dengan baik ke depannya. Dia pun kemudian menanyakan kepada Ahfu bagaimanakah caranya untuk keluar dari Mansion Immortal pada saat ini. Ahfu kemudian memberikan sebuah token giok immortal kepada Luozeng agar dia bisa keluar dan kembali lagi dengan cepat ke dalam Mansion Immortal. 我该如何离开仙府？持此令牌便能进入仙府，这是。 Di saat menyerahkan token giok, Ahfu merasa tertarik kepada sebuah liontin giok penghubung yang dimiliki oleh Luozeng. Bang MC pun kemudian menjelaskan kepada Ahfu kalau ini adalah liontin giok penghubung dia dan adiknya yang diberikan oleh sang ayah sebagai hadiah ulang tahun ketika mereka masih kecil. Ahfu yang mempunyai kemampuan spesial, melalui liontin giok dia memberitahukan kepada Luozeng bahwa Yan-Er adiknya sekarang berada dalam bahaya. 心玉有万里传心的用处，你的妹妹现在有危险。呀！ Beralih ke gunung api penyucian, Yan-Er yang mendapat informasi kalau Luozeng sedang berada di kota Baidi cukup penasaran bagaimanakah kabar dari kakaknya hingga saat ini.
Dia juga mendoakan keselamatan dari Luo Zeng agar pulang kembali ke puncak gerimis dengan selamat. Tiba-tiba saja fenomena aneh terjadi di mana ada sebuah guntur yang menyambar formasi pesona pelindung gunung api penyucian. Yan yang melihat hal ini pun paham pasti ada sesuatu yang berbahaya sedang menuju tempat ini. Benar saja, Raja Iblis Cuisi kemudian muncul di hadapan Yan sembari berkata bahwa akhirnya dia menemukan tubuh Yin ekstrim ungu yang dia cari selama ini. Momen kedatangan Cuisi membuat Yan panik dan langsung berniat melakukan serangan. Namun ya namanya juga melawan Raja Iblis, kemampuan Yan yang bisa dibilang cukup kuat saja tidak mampu berbuat banyak di hadapan Raja Iblis Cuisi. Perlawananmu tidak akan ada gunanya bagiku. Tubuh Yin ekstrim ungumu ini akan menjadi landasan penyempurnaan bagi formasi ilahi yang sedang aku bangun, ucap Cuisi sembari bahagia karena klan iblisnya akan mencapai puncak kejayaan. Sementara bagi Yan Cuisi tidak akan bisa membuat ras iblis mencapai kejayaan karena menurutnya ras iblis akan mengalami kehancuran dan kehancuran tersebut akan dimulai dari Cuisi. Siapa yang akan mengalahkanku? Siapa yang akan menghancurkan klan iblisku? Ucap Cuisi sembari tertawa dan mengeluarkan kemampuan guna membuat kesadaran dari Yan menurun dengan cepat. Teteretetet, boom, Bang MC kita Lord Luo Zeng akhirnya kembali muncul dengan naga azurnya dan langsung menghantam Raja Iblis Cuisi. Seekor naga? Tidak, itu hanya sedikit esensi naga, ucap Cuisi yang merasa penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Luo Zeng. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini Luo Zeng sudah menggunakan armor immortal dengan 2 shuriken di belakangnya yang dia dapatkan dari Mansion Immortal. Bang MC pun kemudian meminta maaf kepada Yan karena dia datang terlambat kali ini. Namun ya tetap saja Yan merasa sangat senang mengetahui Luo Zeng dalam keadaan baik serta datang ke gunung api penyucian untuk menolongnya. Luo Zeng kemudian melihat ke arah Cuisi sembari berkata, "Adikku, apakah orang ini yang sudah membuat kamu dipenjara di gunung api penyucian selama ini?" Yap, benar, dia adalah Raja Iblis Cuisi. Jadi benar kau adalah Raja Iblis Cuisi, kau sudah menyebabkan penderitaan yang begitu besar bagi semua orang. Apakah kau tahu Panglima Heiti dan Panglima Tianwei sudah mati di tanganku ketika mereka menyerang kota Baidi, ucap Lord di hadapan Cuisi. Cuisi sendiri mengetahui kalau Tianwei dan Heiti sudah mati dan pada hari ini dia berencana membalaskan dendam mereka berdua kepada Luo Zeng. Melihat kemarahan Cuisi sontak membuat Ah Fu berkomunikasi dengan Luo Zeng melalui token giok immortal. Ah Fu berkata sebaiknya untuk saat ini Luo Zeng menghindari perselisihan dengan Raja Iblis karena Ah Fu juga paham kalau Raja Iblis Cuisi masih terlalu OP. Maaf Ah Fu, sekarang keluargaku sedang berada dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan atau mundur dari pertarungan kali ini, ucap Luo Zeng dengan penuh percaya diri kepada Ah Fu. Keberanian Luo Zeng menantang langsung Cuisi cukup diapresiasi oleh Raja Iblis tersebut, serta tidak lupa dia juga menanyakan nama dari Luo Zeng agar bisa melayaninya dalam pertarungan kali ini. Apa, melayanimu? Pertarungan ini bukan untuk sebuah pelayanan, melainkan hari ini aku datang akan mengambil nyawamu, ucap Luo Zeng kepada Raja Iblis. Ucapan tersebut membuat Cuisi merasa kagum karena menganggap kalau Luo Zeng adalah seorang praktisi tanpa rasa takut. Dia juga meminta Luo Zeng untuk mengerahkan seluruh kemampuan guna melawannya kali ini, serta memastikan Luo Zeng akan mati tanpa penyesalan karena sudah berani melawannya.
位的勇士值得敬佩，最强大的力量，不遗憾的战死，证明你的决心。 Sebagai pemanasan, Cuisi mengirimkan beberapa iblis tingkat Panglima di hadapan Luo Zeng dan juga Yan Er. Hal ini pun sontak membuat Luo Zeng meminta Yan Er untuk menyingkir terlebih dahulu karena dia akan menghabisi semua Panglima iblis di sekeliling mereka. Namun Yan Er menolak hal tersebut karena selama ini dia sudah berlatih di Gunung Api Penyucian dan merasa sanggup membantu Luo Zeng melawan para Panglima iblis. 风雨共担。 呀，注意周围！ Setelah perbaku hantaman pertama, Luo Zeng cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang adik karena dulu ketika masih bersama di kediaman keluarga Luo, Yan Er dikenal masih cukup lemah. Pada saat mereka berdua lengah, Panglima Iblis muncul dari arah bawah untuk melakukan sebuah serangan. Meskipun berhasil terbang untuk menghindari serangan tersebut, namun masih ada satu Panglima Iblis yang memegangi kaki dari Luo Zeng. Di sini terjadi momen di mana Luo Zeng dan Yan Er berhasil tertangkap oleh beberapa Panglima Iblis. Namun karena tidak ingin adiknya kenapa-napa, Bang MC kita langsung ngamuk dan mengalahkan beberapa Panglima Iblis tersebut. 就想动我妹妹，是吧？我没事。 Mayat-mayat Panglima Iblis yang sudah dikalahkan oleh Luo Zeng kembali ditarik oleh Cuisi untuk kembali diberi sebuah esensi kehidupan. Dalam hal ini, Cuisi memuji kemampuan yang dimiliki oleh Luo Zeng dan juga Yan Er, di mana mereka berdua membuatnya semakin penasaran. Cuisi juga memberitahu jikalau mayat-mayat Panglima Iblis akan terus hidup kembali jika Luo Zeng dan Yan Er tidak mengalahkan mereka dengan menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Jika kalian tidak mengeluarkan kemampuan yang lebih kuat, sudah pasti kalian akan kalah dalam permainan kali ini, ucap Cuisi dengan sangat santuy. 一些游戏的兴趣都可以快速恢复去了。 Sementara itu, Yan Er memiliki sebuah ide untuk menghancurkan mayat Panglima Iblis, yaitu dengan cara menyatukan kekuatan mereka berdua dan membentuk sebuah ledakan yang cukup hebat seperti kembang api di masa ketika mereka masih kecil. 好，我要带闪电。 Benar saja, dengan sekali serangan mayat-mayat Panglima Iblis kiriman Cuisi langsung hancur lebur tak bersisa. Kematian mayat-mayat iblisnya tak membuat Cuisi kaget atau merasa takut sama sekali. Namun tetap saja dia kembali memuji kemampuan kultivasi yang dimiliki oleh Luo Zeng dan Yan Er, di mana mereka berdua mampu mengkombinasikan serangan dengan sangat baik. Akan tetapi dengan kemampuan seperti itu, Cuisi berkata belum saatnya bagi Luo Zeng dan Yan Er untuk berani menantang dirinya yang merupakan pemimpin dari ras iblis. 却能自创出如此威力的，但若与我为敌， Cuisi kemudian membuat sebuah formasi misterius yang tiba-tiba saja memunculkan Panglima Tianwei di hadapan Yan Er dan juga Bang MC kita. Dan yap, scene ini juga sekaligus menutup episode 50 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.